Halo semua, kembali lagi dengan gue Henaf di Mobile Gaming Theory. Kali ini gue akan membahas tentang mentalitas ya gitu ya. Jadi seperti yang udah gue post di Instagram gitu ya. Waktu itu gue belum sempat bikin video ini, sehingga gue mau langsung respon di postingan Instagram gue gitu. Bagi yang udah lihat, ya gue ngebahas tentang mentalitas itu. Karena sekarang udah keluar ya juara regional itu adalah NRX gitu. NRX itu tim dari Filipina, dan dia keluar sebagai juaranya dan dengan cara melakukan epic comeback ya teman-teman ya. Karena di match pertama kualifikasi itu dia sudah kebantai 3-0 duluan sama DG gitu ya, dan ada banyak alasan untuk sebuah tim itu nggak bisa bangkit lagi gitu ya dalam sebuah turnamen internasional. Kita nggak bicara tentang turnamen dalam negeri ya, turnamen di nasional aja nih, kelas nasional aja itu susah untuk membangkitkan mental di tengah-tengah turnamen, apalagi di turnamen regional. Jadi memang NRX itu layak banget buat juara, karena dia ya bisa mengkondisikan timnya, mungkin coachnya oke, mungkin kaptennya oke, dan yang sudah pasti adalah seluruh player di sana oke-oke gitu ya, sehingga dia bisa nge-up lagi mentalnya gitu ya teman-teman. Nah, yang harus menjadi catatan gitu ya, di tiap pertandingan BO5 gitu ya, di tiap pertandingan BO5 itu jarang banget skor itu berakhir dengan skor 3-2, itu jarang banget. Kebanyakan itu 3-0 atau 3-1. Jarang banget kita bisa menemui pertandingan BO5 itu 3-2. Karena apa? Karena memang pertarungan BO5 itu adalah pertarungan mental ya teman-teman. Gitu. Jadi pertarungan mental yang pertama itu dulu gitu. Karena apa? Karena lama gitu. Matchnya itu kita tuh tegang dalam kondisi yang lebih lama dari biasanya. Kita tegang itu bisa sampai 5 match teman-teman. Dari 5 match itu bisa tegang terus gitu. Kalau misalnya sampai kebuka semua slotnya gitu ya. Tapi kalau nggak kebuka ya, itu cuma 3 match sudah selesai gitu. Karena deg-degan gitu, deg-degan banget gitu. Dengan durasi yang lebih lama daripada biasanya gitu. Sehingga itu yang pertama dia adalah pertarungan mental teman-teman. Baru yang kedua kita bicara tentang strategi, karena strategi yang monoton dalam sebuah format BO5 itu nggak akan bisa berhasil gitu ya. Mohon maaf nih ya, banyak yang lewat. Rumahnya ada di jalur lintas teman-teman ya, jalur lintas Sumatera lagi kan. Jadi begitulah ya. Ya kita lanjut ya. Jadi pertarungan mental dan pertarungan strategi gitu ya. Nah, untuk melihat mentalitas dengan lebih baik gitu ya, supaya kita bisa memahami mentalitas dengan lebih baik, maka analoginya itu seperti sebuah botol teman-teman. Jadi botol itu kan selalu ada mulut botolnya kan, ada tempat kita ngeluarin air gitu dari dalam botol itu gitu. Nah itu yang namanya mentalitas itu adalah tutup botolnya, atau mulut botolnya juga boleh gitu. Semakin bagus mentalitas kita dan semakin stabil mentalitas kita, maka mulut botolnya itu semakin lebar, semakin bisa dibuka menjadi lebih lebar gitu, sehingga seluruh potensi yang ada di dalam botol itu bisa keluar semua gitu. Misal isinya 1 liter, pas dituang itu bisa keluar 1 liter dengan sangat cepat gitu. Nah, semakin kita mentalnya nggak bagus, maka mulut botolnya itu akan menyempit terus. Dan ketika kita kena mental breakdown, atau istilahnya gampang itu grogi gitu ya, ketika kita grogi berat gitu, atau kita jatuh, ngedown, atau apapun itu, maka dia akan menyempit gitu. Sehingga akhirnya bisa jadi malah semua air yang ada di dalam botol itu tuh yang nggak keluar gitu, nggak keluar. Akhirnya skill kita nggak keluar, mainnya jadi kayak bot. Nah itulah yang membuat misal ketika DG lawan DVT di match ketiga itu udah bukan bicara tentang strategi lagi, draft weapon, tentang basic yang kalah, skill yang kalah, nggak, itu bukan tentang itu. Tapi mentalnya anak DG memang benar-benar udah benar-benar down gitu. Dan karena mentalnya udah benar-benar down ya, salah satu indikator untuk melihat sebuah tim itu mentalnya down atau enggak, lihat skornya. Itu udah mulai pembantaian. Jadi pas dominasi itu DG sama DVT itu jauhnya minta ampun. Padahal kekuatan utama DG itu ada dalam micro game gitu. Dan kita udah lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya bahwa DG itu kuat banget mikronya gitu. Kuat banget, skillnya tuh kuat gitu. Jadi kenapa skill itu nggak bisa kita lihat di pertandingan lawan DVT di ronde ketiga? Karena mentalnya sudah kena gitu. Nah ketika mentalnya udah kena, maka semua skill set dia tuh nggak bisa dituang gitu dari dalam botol, karena di mulut botolnya ketutup
gitu. Nah, untuk memahami lebih mudahnya lagi, pernah nggak teman-teman mau presentasi depan kelas, gitu ya? Mau presentasi depan kelas, entah kuliah atau sekolah, gitu ya, atau di pekerjaan bagi teman-teman yang udah bekerja, ketika lagi mau presentasi, itu udah disiapin semua bahan-bahannya dan teman-teman udah yakin banget itu bagus, dan udah paham. Nah, tapi ketika mau presentasi sampai di depan kelas, teman-teman grogi. Nah, gara-gara grogi, ngeblank. Semua yang sudah dipelajari nggak keluar lagi. Nah, itu yang namanya kena mental breakdown. Bukan lu nggak paham gitu, bukan lu nggak paham, bukan lu nggak jago, tapi simply mental itu membuat lu nggak bisa ngeluarin potensi lu. Nah, itulah yang namanya mentalitas, teman-teman. Nah, itu yang terjadi sama game ketiga DG, dan yang terjadi juga di match-match BO5 di final playoff regional kemarin. Makanya banyak tim yang benar-benar balas-balasannya itu nggak kerasa gitu, benar-benar kebantai. Jarang banget, kalaupun ada tuh jarang banget terjadi kondisi bisa BO5 tuh 3-2. Kebanyakan tuh 3-0 atau 3-1 gitu. Cuman bisa ngelawan satu ronde gitu. Nah, hal ini teman-teman yang juga harus diperhatikan. Karena apa? Karena ketika mentalnya hancur bagi orang-orang yang ya bisa dikatakan belum cukup dewasa gitu ya, maka somehow dia bakal bisa nyalahin teman-temannya gitu. Jadi bisa ngeblame gitu ya, ngeblame teman-temannya. Dan ketika dia ngeblame dan jadi ribut ya, itu teamwork bakal hancur. Nah, masalahnya lagi adalah teamwork ini adalah konektor gitu ya, konektor antara skill yang jago sama strategi yang bagus. Jadi banyak tim yang punya strategi yang bagus, tapi nggak bisa jalan gitu ya, karena dia nggak punya konektor ini. Skillnya bagus nih pemain-pemainnya, strateginya juga bagus, tapi nggak jalan strateginya. Nah itu biasanya gitu ya, biasanya yang disalahin strateginya gitu, karena player kan nggak mau disalahin pasti kan. Nah strategi biasanya disalahin. Atau dalam konteks coach yang terlalu mendominasi, yang disalahin playernya. Strategi gue nih nggak salah gitu, lu yang kurang jago gitu. Nah padahal sebenarnya playernya jago, strateginya juga bagus gitu. Nah cuman nggak ada teamwork nih gitu, hubungan antar playernya yang nggak bagus. Ini yang bisa rusak juga kalau misalnya pas mental lagi down. Terutama misalnya yang terjadi di DG ya. Mudah-mudahan ini nggak terjadi ketika match lawan DVT. Kenapa? Karena DG kan sekarang lagi ganti player ya. Jadi Clove sama si Venom diganti sama Fans dan ZZ. Dalam artian secara psikologi, Fans dan ZZ ini akan jadi outsider, orang baru dalam tanda kutip. Gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak berjalan baik gitu ya, ini bisa jadi berkubu gitu, orang baru dan orang lamanya ini. Sehingga nanti bisa ya ada friksi-friksi yang nggak perlu gitu. Dan mudah-mudahan ini nggak terjadi sama DG kemarin. Gitu. Nah, meskipun ya ketika lawan Daivo gitu ya, DG bener-bener mentalnya tuh sudah nggak up lah ya, udah bener-bener hancur lah bisa dikatakan, sehingga dia akhirnya kebantai 3-0 gitu ya. Ya kelihatan banget lah ya dari skornya, dari movementnya gitu, bahwa tim ini bener-bener mentalnya lagi nggak bagus lah gitu. Nah ini teman-teman juga yang menjadi PR bagi para coach ya, bagi ya orang-orang yang berprofesi seperti gue juga gitu ya. Kita tuh sebagai coach benar-benar dituntut punya kemampuan analisis. Makanya ada namanya coaching triangle gitu, atau segitiga coaching gitu ya. Segitiga coaching ini ya kita kudu bisa ngerti menganalisis gamenya, kita harus ngerti cara bikin strategi gitu ya. Somehow kadang-kadang gitu ya, kita juga diminta untuk nge-up basic, walaupun basic itu bukan tugasnya coach, itu tugasnya tiap-tiap player gitu ya, dan trainer, ada namanya trainer gitu yang benar-benar nge-coachin basic gitu. Nah tapi karena kita belum matang industrinya ya, coach ini juga dituntut untuk bisa benerin basic playernya gitu, kalau misalnya ada yang masih cacat-cacat gitu ya. Kemudian ya yang terakhir, si coach ini harus bisa ya sanggup gitu ya untuk ngebenerin mental atau ngedevelop ya kekuatan mental dari para pemainnya gitu. Dan yang terakhir ya, di luar dari coaching triangle itu, ngejadiin teamwork itu gitu. Jadi sehingga nanti strategi yang bagus ketemu player yang bagus ya, dijahit dalam tim dengan menggunakan teamwork itu. Nah, timnya jadi gitu ya. Nah, timnya jadi gitu ya. Itu juga ketika di turnamen belum tentu dia juara. Karena tim yang jadi tadi itu sebenarnya
ditopang sama mentalitas yang harus jadi juga gitu. Jadi bukan hanya tentang skillnya bagus, strategi bagus gitu, dan teamworknya jalan, tapi juga tentang mentalnya gitu ya. Nah itulah teman-teman ya yang bisa gue review terkait match ketiganya DG dan final playoff gitu ya. NRX itu gokil lah, terbukti dia bisa nge-up banget gitu ya. Apalagi cara dia menang tuh ya, dia ngalahin DVT dulu. Itu penting ya teman-teman. Kenapa? Karena DVT itu pinter banget membangun branding. Dia bisa ngepost ya permainan-permainan dia yang lagi bagus, sehingga dia terbranding sebagai tim yang kuat gitu ya. Padahal ya kalau gue bisa bilang DVT itu ya biasa lah untuk level jago ya, player jago dia sebenarnya bisa lebih jago lagi gitu. Tapi branding yang sangat bagus terkait jagonya DVT itu harus dihadapi sama NRX dan dia berhasil gitu ya. Dan yang lebih gila lagi NRX ngalahin Daivo gitu. Itu epic lah gitu, epic banget gitu teman-teman. Jadi gitu ya reviewnya, mudah-mudahan bisa ya kita semua bisa mengambil mengambil hal positif dari sana gitu ya. Kita harus tetap terus dukung DG gitu ya, dan e-sport scenes Indonesia di CODM juga gitu ya. Mudah-mudahan banyak tim yang melakukan investasi jangka panjang seperti DG. DG itu bagus loh, dia jarang ganti-ganti player. Di AOV dulu gua ngelatih AOV juga dia jarang ganti player. Terus sekarang di CODM dia juga nggak ganti-ganti player, meskipun sedari jauh hari kan sebenarnya peraturan 18 tahun itu kan nggak muncul tiba-tiba gitu loh teman-teman. Dia tuh bukan sekarang munculnya, tapi semenjak announcement pertama kali tentang World Championship, peraturan tentang usia 18 tahun tuh langsung ada di website resminya. Itu makanya waktu pas gue ngerintis Infinity dulu, gue bilang sama anak-anak Infinity, yuk kita cari yang umurnya udah di atas 18 gitu kan. Walaupun ketika gue akhirnya fokus di Dex gitu ya, gue nggak dapet juga itu pemain 18 tahun yang bagus, yang akhirnya dapatnya pemain-pemain seumuran Clove sama Venom. Jadi walaupun waktu itu misalnya lolos, ya tetap aja nggak bisa main gitu. Nah itu pun sebenarnya DG kan udah tahu gitu. Kalau misalnya dari dulu sudah ngeset gitu ya, kan timnya kan profesional, udah gajian dan seterusnya kan ya, udah ada kontrak, itu bisa benar-benar punya 7 pemain misalnya gitu. Dan yang usianya masih di bawah umur dijadikan pemain cadangan misalnya, walaupun bagus mainnya dan investasi jangka panjang di sana, mungkin fans dan ZZ nggak perlu melakukan penyesuaian yang waktunya terlalu singkat gitu. Jadi udah bisa melakukan penyesuaian dari jauh-jauh hari gitu. Ya itu inilah ya, itu cuman sepikiran selewatan aja, karena memang anak-anak DG itu solid banget dan attitude-nya bagus-bagus. Ya gue pernah ketemu langsung juga oke-oke lah attitude-nya. Terutama ya anak-anak yang nggak bisa main itu juga bagus-bagus lah, Clove sama Venom. Gitu. Cuma emang peraturan usia ini agak jadi ya nggak bisa dinego lah gitu, karena memang dari pertama dia udah announce duluan secara resmi di website resminya gitu. Jadi memang kita harus ngakalin gitu ya, gimana supaya bisa perform dari jauh hari. Paling gitu sih ya dari gue Henov. Dadah.